Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Silviana Rasana, NIM 20862066220, kelas 2E, Prodi PGSD Universitas Muhammadiyah Tangerang. Di sini saya akan membahas materi sejarah tentang Kerajaan Islam di Malaka. Sejarah berdirinya Kerajaan Malaka. Kesultanan Malaka adalah sebuah kerajaan Melayu yang pernah berdiri di Malaka, Malaysia. Kerajaan ini didirikan oleh para Meswara, kemudian mencapai puncak kejayaan di abad ke-15 dengan menguasai jalur pelayaran Selat Malaka sebelum ditaklukkan oleh Portugal tahun 1511. Kejatuhan Malaka ini menjadi pintu masuknya kolonialisasi di kawasan Nusantara. Kerajaan ini tidak meninggalkan bukti arkeologis yang cukup untuk digunakan sebagai bahan kajian sejarah. Namun, keberadaan kerajaan ini dapat diketahui melalui Sulalatus Salatin dan sejarah Cina masa dinasti Ming. Dari perbandingan dua sumber ini masih akan menimbulkan kerumitan sejarah awal Malaka, terutama hubungannya dengan perkembangan agama Islam di Malaka, serta rentang waktu dari pemerintahan masing-masing Raja Malaka. Pada awalnya, Islam belum menjadi agama bagi masyarakat Malaka. Namun, perkembangan Islam menjadi bagian dari kerajaan ini yang ditunjukkan oleh gelar Sultan yang disandang oleh penguasa Malaka berikutnya. Letak Kerajaan Malaka. Letak kerajaannya sangat strategis. Masa kerajaan Malaka antara tahun 1380 sampai 1403 Masehi. Berada di Semenanjung Malaya dengan ibu kota Malaka. Pusat perdagangan dan penyebaran Islam di Asia Tenggara. Raja-raja yang memerintah kerajaan Malaka antara lain 1. Iskandar Shah memerintah selama 1396 sampai 1414 Masehi. Raja pertama Kerajaan Malaka, Iskandar Shah awalnya adalah seorang penguasa dari Kerajaan Majapahit yang aslinya bernama Paramisora, melarikan diri setelah Majapahit kalah dalam Perang Parekrek. Setelah itu ia masuk Islam, ia berganti nama menjadi Iskandar Shah. Ia melarikan diri bersama pengikutnya ke Semenanjung Malaya dan membangun kerajaan baru yang kemudian diberi nama Malaka. Berkembangnya kegiatan perdagangan dan pelayaran di Kerajaan Malaka banyak didukung para pedagang Islam dari Arab dan India. Kerajaan Malaka pun banyak mendapatkan pengaruh budaya Islam dari kedua daerah ini. 2. Muhammad Iskandar Shah memerintah selama 1414 sampai 1424 Masehi. Adalah putra Iskandar Shah. Selama memerintah Malaka, Muhammad Iskandar Shah berhasil memajukan bidang perdagangan dan pelayaran. Ia juga berhasil menguasai jalur perdagangan di kawasan Selat Malaka dengan taktik perkawinan putri raja Kerajaan Samudra Pasai dengan menundukkan Kerajaan Samudra Pasai secara politis. Setelah mendapatkan kekuasaan politik Kerajaan Samudra Pasai, ia menguasai wilayah perdagangan di sekitarnya. 3. Sultan Muzaffar Shah memerintah selama 1424 sampai 1458 Masehi. Ia menggantikan Muhammad Iskandar Shah setelah menyingkirkan tahta Kerajaan Malaka melalui sebuah kemelut politik. Setelah menguasai tahta kerajaan, Muzaffar Shah mempergunakan gelar Sultan yang merupakan gelar raja-raja dalam kerajaan Islam. Pada masa kekuasaannya, Kerajaan Malaka mendapatkan serangan dari Kerajaan Siam. Namun, serangan ini berhasil digagalkan oleh Kerajaan Malaka dengan bantuan Tun Perak. Setelah Tun Perak berhasil memukul mundur pasukan Siam, Tun Perak diangkat menjadi pejabat politik pemerintahan. 4. Sultan Mansur Shah memerintah selama 1458 sampai 1477 Masehi.
Pada masa pemerintahannya, Kerajaan Malaka berhasil menguasai Kerajaan Siam sebagai bagian taktik memperluas wilayah kekuasaan. Sultan Mansur Shah tidak menyerang kerajaan-kerajaan Samudra Pasai, yaitu merupakan kerajaan Islam. Ini merupakan suatu kebijakan politik Sultan Mansur Shah untuk menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan Islam. Terdapat seorang laksamana yang bernama Hang Tuah. Ia merupakan orang yang membantu mengembangkan kerajaan Malaka. Sifat kebesarannya sama seperti Patih Gajah Mada. 5. Sultan Alauddin Shah memerintah selama 1477 sampai 1488 Masehi. Pada masa pemerintahannya, perekonomian kerajaan Malaka dalam kondisi cukup stabil, tapi secara politis, kerajaan Malaka mulai mengalami kemunduran. Satu persatu wilayah kekuasaan kerajaan Malaka melepaskan diri. Hal ini disebabkan karena Sultan Alauddin Shah bukan merupakan raja yang cakap. Keenam, Sultan Mahmud Shah memerintah selama 1488 sampai 1511 Masehi. Kerajaan Malaka semakin mengalami kemunduran baik secara politik maupun ekonomi. Secara politik, kekuasaan kerajaan Malaka hanya tinggal mencakup wilayah utama Semenanjung Malaka. Pada tahun 1511 Masehi, armada perang bangsa Portugis yang dipimpin oleh Afonso de Albuquerque akhirnya berhasil menguasai dan menaklukkan kerajaan Malaka. Kehidupan ekonomi pada masa kerajaan Malaka. Pusat dan penguasa perdagangan di Asia Tenggara, ramai oleh lalu lintas kapal. Malaka memungut pajak penjualan, bea cukai barang-barang yang masuk dan keluar, yang banyak memasukkan uang kas ke negara. Adanya undang-undang laut yang berisi pengaturan pelayaran dan perdagangan di wilayah kerajaan. Untuk mempermudah terjalinnya komunikasi antar pedagang, maka bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa perantara. Kehidupan sosial dan budaya. Perkembangan seni sastra Melayu mengalami perkembangan yang pesat seperti munculnya karya-karya sastra yang menggambarkan tokoh-tokoh kepahlawanan dari kerajaan Malaka. Contohnya Hikayat Hang Tuah, Hikayat Hang Lekir, dan Hikayat Hang Jibat. Kehidupan sosial kerajaan Malaka dipengaruhi oleh faktor letak, keadaan alam, dan lingkungan wilayahnya. Faktor-faktor maju dan berkembang. Letak kerajaan Malaka yang strategis berada di sekitar Selat Malaka yang pada saat itu merupakan pusat perdagangan dan pelayaran dunia. Sultan Mansur Shah yang merupakan raja yang cerdik sehingga dapat menjadikan kerajaan Malaka sebagai pusat perdagangan dan penyebaran agama Islam di Asia Tenggara. Salah satu komoditas penting yang diimpor Malaka dari Sumatera saat itu adalah beras. Banyak ditemukan biji-biji timah di daratan Malaka. Faktor-faktor kemunduran atau keruntuhan. Sultan Alauddin Shah bukan merupakan raja yang cakap, tidak seperti Sultan Mansur Shah. Datangnya bangsa Portugis ke Indonesia yang dipimpin oleh Afonso de Albuquerque menyebabkan kerajaan Malaka jatuh ke tangan Portugis. Orang-orang Portugis mempunyai semangat perjuangan yang sangat tinggi, memiliki perlengkapan senjata yang lebih sempurna, dan terlatih dalam peperangan. Kemenangan-kemenangan yang mereka peroleh dalam peperangan di pantai barat India melawan orang-orang Gujarat, Calicut, Persia, dan Mesir mempertebal semangat perjuangan dan keyakinan mereka bahwa orang-orang Portugis mempunyai kemampuan untuk menghadapi lawan manapun juga. Peninggalan sejarah kerajaan Malaka seperti Masjid Kubro, Hikayat Hang Tuah, dan masih banyak lagi. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.